Halo Hai guys, welcome guys. to our podcast. Jadi Halo, halo kakak-kakak berdua. hari Guys, jangan ini ketawa. kita mau bikin podcast dengan tema intelektual, integrity, dan hipokrisi. Tapi kita tuh dari aku sama Nina nggak berdua doang nih. Ada siapa nih? Jadi hari ini kami ada kedatangan dua narasumber yang keren pokoknya, yang kece. Jadi ada Tommy sama Ririn. Hai Tommy, hai Ririn. Hai. Halo semua Halo, Hai. kakak-kakak dan Ririn. Jadi perkenalan diri dulu kali Ya, ya. iya. Dari Mungkin kenalin diri dulu, mungkin biar saling dari kenal gitu. di Nah, mana? mungkin dari Tommy dulu kali ya. Iya boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Thomas Patina Manggilik, biasa disapa Tommy, asal dari Universitas Pertamina, jurusan Ekonomi, angkatan 2021. Terima kasih. Keren banget guys. Ekonomi nih. Kalau Ririn, halo, aku Hai. Ririn Sejabat. Aku dari Prodi Ekonomi Universitas Pertamina Angkatan 2021. Wih, sama Tommy dong. Satu prodi ya. Keren Iya. banget, anak UP guys. Wih. kalian lagi UAS ya? Udah selesai belum UASnya? Enggak, Belum. cuman sudah mendekati akhir. Gimana nih masnya? Bisa nggak? UASnya lancar? Lancar nggak? Ya, puji Tuhan, baik-baik, berjalan dengan lancar. Semoga nanti IPK-nya tinggi ya. Wih, keren banget. Ya, amin, amin. Amin. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kan tadi tema kita kan intellectual integrity dan hipokrisi. Dari kalian tuh ada nggak, maksudnya tahu nggak apa itu intellectual integrity dan hipokrisi? Dari Ririn dulu deh. Mungkin bisa cerita-cerita, sharing-sharing gitu. Baik, Apa tuh intellectual integrity gitu? baik. Saya akan menjelaskan sedikit arti dari intellectual integrity dan intellectual hipokrisi. Yang pertama itu intellectual integrity. Intellectual integrity itu artinya berpegang teguh pada prinsip, itu konsisten antara pemikiran dan tindakan. Sedangkan intelektual hipokrisi itu tidak konsisten antara pemikiran dan tindakannya. Dan kita sering menyebutnya itu dengan munafik atau bermuka dua. Oh, gitu. Benar sih. Benar-benar. Kalau Thomas gimana? Tahu nggak itu apa? Mungkin Tahu dong, pasti. beda dari Ririn Apa atau tuh? gimana? Integrity itu apa? Kedan. Ya mungkin lah, beda-beda tipis. Menurut pemahaman aku ya, integrity itu apa? Kedan atau sifat yang terdapat dalam suatu individu, tapi situ sifatnya jujur, loyal. Terus Kalau hipokrisi kan, nah hipokrisi itu menurut pemahaman aku kebalikannya integrity. Dalam individu itu ada terdapat sifat munafik, ketidakjujuran. ya sih, benar. Benar-benar banget, guys. Mantap kan? Keren banget, Iya bagus. teman-teman. Kita mau ngobrol santai aja ya. Aku mau nanya dikit sih. Dari kalian kan tadi kan udah dijelasin ya Nin ya apa tuh Iya. intellectual integrity sih. Nah, Benar. dari kalian ada nggak pengalaman kayak ketemu orang atau punya teman sendiri yang punya sifat integrity sama hipokrisi? Dari Thomas.
cerita-cerita dikit aja. Sering-sering guys, cerita. Iya, share. Oh, dari aku duluan ya, Kak. Iya. Iya. Aku itu punya suatu pengalaman yang menurutku tidak mengenakan waktu SMA, Wih. waktu Wih. berada di bangku SMA. Apa tuh? Jadi waktu aku selama 3 tahun di SMA, aku punya 2 sahabat. Hmm. Perlu diomongin juga namanya atau Ya, inisial aja kali. Inisial aja. oh inisial aja. Ya siapa ya? Sebut aja Herman sama Doni. Oh Ya. ya. Oke. Nah, aku punya 2 sahabat ini, si Herman sama Doni. Sifatnya, aku kan jujur ya, aku tuh orangnya suka yang foya-foya. Foya-foya dalam artian suka, ya ngerti lah. Iya. Oh, oke. Iya. Paham. Ya, minum alkohol, minuman keras. Nah, si Herman ini sifatnya sama kayak aku gitu. Tapi kalau si Doni kebalikan. Si Doni ini anaknya rajin sama pokoknya sisi gelap dalam persahabatan kita itu ada sama aku dengan si Herman ini. Sisi cahaya yang terang cahaya ilahi itu di Doni. Nah, jadi karena jangan ketawa, Cuk. Ya, Bang. Gak apa dong. Aku sengaja ngomong gini biar seolah-olah Ya, gak apa-apa. so asik aja. Ya, gak apa-apa kalau ketawa juga kan. Gak apa-apa, biar kayak. Bentar, by the way, kita tuh 7 menit lagi. 7 tahu. menit. Terus gimana? Oh iya, Sob. Apa mau di-endin dulu join lagi? Iya. Jangan lanjut. Kalian nge-like gak sih? Nah, Tadi terus nge-like. sisi baiknya itu Enggak, kok nggak nge-like? Ya. nah, sisi baik dalam persahabatan ini ada sama si Doni. Karena jalan pikiranku itu sama dengan si Herman. Aku pokoknya waktu SMA itu hidupnya ya amburadul lah bisa dikatakan. Karena sering bolos, ikut sama si Herman ini. Dan aku yakin aku yakin dengan jalan pikiranku yang bersamaan sama dia, sama si Herman ini, aku yakin dia orangnya loyal, orangnya jujur, walaupun tindakan kita itu ya bisa dikatakan tindakan yang dalam tanda kutip gak bagus lah untuk anak muda gitu. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu itu si Herman ini gimana ya? Sifatnya kayak mulai berubah. Kalau aku ngajak main dia kayak ada gimana ya? Penolakan gitu. Padahal sebelumnya dia ya pokoknya dia orangnya kalau udah diajak minum, ajak ngerokok gini, dia orangnya cuy gas pokoknya. Jalanlah ikut aku. Tapi semenjak seiring berjalannya waktu si Herman ini mulai menjauhi gitu. Ternyata dia menjauh ada alasan. Apa tuh? Karena alasannya itu yang pertama, dia udah dapat teman yang mungkin ya lebih royal dari aku. Yes. Royal dalam artian ya itu ngamburin duit gitu. Nah, kalau terus kan dia udah dapat teman baru itu. Nah, di teman baru itu dia mulai jelek-jelekin namaku. Kayak misalnya aku cuman beli waktu aku sama dia masih temenan, cuman beli ya 1 botol 2 botol itu dia, botol lebih dekat sama orang baru yang istilahnya loyal kayak
mau beli apa, gas gitu ya. Ya, dia seperti ya benalu lah, di mana yang enak, di mana yang lebih ngeluarin banyak, dia lari ke situ. Iya. Nah, terus Nah, jadi pertama itu aku gak tahu kalau alasan dia ngejauhin karena itu. Dia udah jelek-jelekin lah pokoknya nama aku di luar. Sama ini, sama teman barunya. Nah, ternyata ini si Doni tahu, cuman mau ngomong ke aku gak enakan gitu kan. Karena kita semenjak masuk Sahabatan ya. SMA udah kayak 3 serangkai gitu. Ya udah sahabatan. Jadi kayak Doni takutnya memecah kedua belah pihak antara aku sama ini si Herman. Jadi Doni cuma pendam. Tapi lama kelamaan Doni juga macam rasa kasihan kan sama aku itu. Namanya diomongin, udah dijelek-jelekin lah di benar. belakang. Nah, Doni yang aku anggap anaknya apa? Berbeda ya sama Karena agak sejalan gitu ya, Ya, gak terlalu frekuensi. dekat gitu. Ternyata dia ini yang benar-benar yang nolongin iya, kamu gitu Tolong ya. kan. dia yang nolongin, Terus nolongin gitu aku. Terus habis gimana? itu Nah, terus kelanjutannya si Doni ngasih tahu kalau si siapa Herman ini udah Tom Herman itu ngejelekin nama kau di belakang semua. Nah, mulai dari situ aku mulai merenung dan sadar ternyata yang selama ini aku kira anaknya nggak sejalan sama malah pikiranku, dia yang ternyata aku salah. Tapi Aku malah dia salah. yang bantu gitu kan. Ya malah si Doni ini yang bantu. Jadi mulai dari situ aku mulai merenung. Ternyata dalam memilih teman itu harus betul-betul kita filter gitu, Bener saring banget. mana yang Bener. itu penting sih. Banget. Oke. Terus akhirnya ya kan tahu nih kalau si Herman tuh orangnya kayak gitu, kayak muka dua lah, suka ngomongin kamu, nempel banget. Terus sedangkan Doni tuh yang nolongin kamu, yang tadinya kamu jelek, bukan jelek sih, maksudnya kayak bukan sejalan lah sama si Doni ini. Terus sikap ya kamu ke Herman sama ke Doni setelah itu gimana? Kalau sikap aku ke Herman, jujur ya, aku langsung ngejauhin. Gak pakai neko-neko gitu, gak apa, masih kayak ngasih kesempatan gitu untuk main bareng lagi gitu. Pokoknya aku langsung malas lah pokoknya. Langsung jauhin aja. Aku cuman berteman sama si Doni ini. Lebih bagus sih daripada kemarin kan nggak enak kan gitu dari belakang. Bener. Ya, Apalagi temen ya, nempel. intinya ya menurut aku terlepas dari semua yang dalam circleku itu apa perbuatannya gak baik kayak contohnya minum ngerokok kan gak baik, terlepas dari itu kita harus benar-benar pilih teman yang ya harus cermat lah dalam memilih teman, Bener filter banget. Bener banget. dengan baik-baiknya. Bener banget. Itu harus, karena temen tuh apa ya, buat kita sharing-sharing. Masa misal kayak kamu cerita-cerita terus cerita kamu ntar dipelintir sama omongan dia. Iya, Iya. soalnya waktu itu juga aku lebih banyak kayak curahan hatiku itu sama ke si Herman. Nah, waktu dia udah dapat yang lebih enak daripada aku, dia jadi Tinggal itu kan kayak mulai ditinggal gitu. ya pokoknya yang aku curhat semua Ditinggal, diplesetin sama dia. ditinggal pas bener. teman-temannya. Ya, Iya, diomongin di belakang. ya diomongin di belakang. Iya, nggak enak banget sih itu. Ah. Oke, lanjut. Tadi kan lagi ngomongin temennya Tommy itu ya, yang apa? Yang satu munafik lah ya, muka dua. Terus yang satunya tuh baik banget. Bener. Itu nggak baik banget sih. Maksudnya
Itu teman udah Iya, nempel padahal terus kan mereka tiba-tiba sahabatan gitu kan, Mir. Udah sahabatan, iya, parah sih. terus Malah kayak dimanfaatin gak sih, kayak udah dapet yang iya. lebih ntar yang ini Terus yang dibuang lama gitu. ditinggal, astaga, Gak parah. bagus sih, atau nggak sehat. Gak siap. Bagus sih si Tommy udah ngejauhin gitu. Balik, aku mau tanya ke Ririn ya. Ayo, Aku mau Rin. tanya ke Ririn. Ririn pernah nggak punya pengalaman kayak Tommy persis gitu atau berbeda nih Ya mungkin, dari yang mungkin sharing-sharing bisa kali. Bisa. Kalau dari untuk intelektual integritinya sih agak berbeda. gimana Oh, tuh? gimana? Itu beberapa minggu yang lalu itu aku sama abangku pergi kan. Abangku mau ngurus SIM, jadi aku ngikut. Ya. Di sana kan rame, kan pada ngantri. Terus waktu ngantri, tiba-tiba tuh ada bapak-bapak ngajak itu, bukan panitia sih, kayak polisinya kan ke belakang. Habis itu karena Pak itu mau cepat mungkin. Terus Bapak itu ngomong ke polisinya, Pak, ini bisa saya diduluan kan enggak, katanya kan. Terus terus polisi itu bilang, ini nggak boleh Pak, itu harus ngantri, harus sesuai dengan peraturan. Lalu Bapak itu lagi ngomong, oh, saya diduluanin aja Pak, saya bakalan kasih itu kayak Oh, Uang ya, tempel gitu ya. ya gitulah. Tapi itu polisinya tetap nolak. Polisinya tetap hmm. nolak. Katanya, nggak boleh Pak, walaupun melalui jalur itu saya nggak mau terima karena saya itu harus tetap apa? Jujur gitu ya. Dan, Harus tetap jujur, harus eh, tetap ngikutin apa itu peraturannya. Ya berarti dari cerita itu Bapak itu berpegang teguh pada prinsipnya. Itu contoh intelektual integritinya. Kalau yang kedua, contoh intelektual hipokrisinya hampir sama dengan saudara Thomas. Gimana tuh? Saya gimana, Temen-temen gimana, gitu ya. gimana. Aku tuh punya kawan. Hmm. Dia kalau di depanku itu baik kali. Semuanya aku itu dipuji-puji lah, dibilang baik lah. Terus, Pokoknya terus. yang baik kali lah di depan. Tiba-tiba di belakang itu nusuk. Aku tahu Kayak, itu dari kawanku juga sih. Oh, kayak temen kamu ngasih tahu iya, ya kalau kamu diomongin Mm-mm. gitu. mirip Katanya, cerita kami tadi oh ya. Hmm. ya, kata kawanku gini, Rin, kau tahu nggak si si Ani, itu inisialnya ya, Eh, dia itu sering banget ngomongin kamu yang jelek-jelek, katanya. Dibilanglah kau itu ada sombongnya, pokoknya yang jelek-jelek lah katanya. Hmm. Ya di situ ya perasaanku sih nggak enak lah karena di depanku itu dia baik banget. Tiba-tiba di belakang dia ngomongin yang nggak baik. Di situ jujur memang sakit hati lah. Bener sih. Pasti sakit lah, ya karena namanya temen. juga deket lagi, tiba-tiba di belakang dicerain, pasti sakit sih. Mm-mm. Terus kan kamu tahu dari misal teman kamu ngasih tahu, Ririn dia ngomongin kamu nih jelek-jelek gitu. Nah pas kamu tahu dia kayak gitu, reaksi kamu gimana? Apa sama kayak Tommy Hmm, langsung ngebalik aja langsung atau bujuk. gimana? Kalau aku sih, aku diamin aja, aku cuekin dulu. Ya tapi kalau makin ngelunjak ya, Oh, iya sih, bener. Jadi, Boleh. kayak ngapain sih temenan sama orang yang dia tuh jelek-jelekin kita di belakang Iya, ngomongin. Gak enak iya banget kayak, sih. ya mending sih dijauhin aja sih kalau menurut aku. Daripada, Emang ah, gimana ya?
Padahal kan nggak kita udah enak kayak temenan sama orang yang kayak gitu. udah teman, saling percaya gitu, tiba-tiba di belakang ditusuk, sakit Iya. sih. Nggak enak banget kayak gitu. Banget. Ya. Terus aku mau nanya nih, tapi dikit aja. Kan tadi yang pas integrity yang polisi itu yang Dwi Oh iya. banyak banget ya sih. Soalnya aku punya pengalaman juga. Teman aku bikin SIM sama, tapi bedanya dia ya gitu, dia bohong, dia ada duit Iya. tempel. Polisinya sih bukan kayak Ririn tadi kayak jujur, tapi polisinya sih ya gitu. Iya, itu benar-benar ya udah kayak dibantu gitu, tapi ada gininya gitu. Tapi nggak semua ya guys, nggak semua Ya nggak polisi semua, kayak gitu kok. semua disclaimer, nggak semua. Iya, ada yang kayak Ririn juga yang benar-benar jujur. Ya sih, polisi yang masih Oke. jujur itu sih masih keren, guys. Harus dipertahankan. Soalnya kadang kan ada beberapa orang yang kayak tergiur sama uang. Benar Termasuk banget. teman yang kayak tadi Tommy kan tadi bilang kalau temen ada yang lebih loyal, temennya nempel ke sini gitu, terus dianya ditinggal. Sama ditinggal, astaga. Gitu. Aduh, temenan apa sih, benalu banget. Gak modal. Ini nggak modal, gimana nggak usah ditemenin. Temen tuh susah banget. Enggak. Temen tuh jangan milih-milih, tapi Iya. kalau yang kayak gitu harus pilih juga. Harus maksudnya buat milih jadi sih, kita harus pintar-pintar milih sih. Kayak kalau kayak itu dijauhin sih, pantas dijauh. Benar banget. Iya, kalau kayak gitu tuh harus benar-benar gimana ya, milih yang mau dijadiin temen deket tuh harus, apalagi kalau misalnya Tommy tadi kalian udah sharing-sharing nih cerita, terus takutnya udah jauh cerita kalian dipelintir, diomongin, tiba cerita sama orang lain malah beda dari cerita aslinya kan, enggak banget ya. Nah, itu sih mungkin kesimpulan dari aku dari cerita sama Tommy ya. Kayaknya seru kalau ngomong kayak gini, tapi kita nggak bisa panjang-panjang guys, nggak bisa lama-lama. Soalnya durasi. Siapa tahu ada yang lagi ngomong. Jadi gitu aja sih cerita dari hari ini di podcast. Ya, dari pengalaman Ririn sama Thomas, kayaknya banyak banget sih orang yang punya pengalaman yang hampir mirip gitu, tapi belum ada kayak ngomong gitu, kesempatan buat speak up. Bener. Jadi buat yang di luar kayak mungkin punya sifat kayak temannya Tommy atau Ririn, mungkin cepat tobat kali ya, cepat sadar kalau itu nggak bagus. Karena temen tuh, apalagi di lingkungan kuliah, temennya tuh harus milih juga. Teman tuh harus saling mendukung, bukannya menjatuhkan sih. Bener lah, itu penting karena kita kan paling deket kadang sama teman buat cerita. Iya. Mungkin sekian dulu kali ya podcast kami. Iya. Kita sekian aja kali ya podcast malam ini, kita selesaiin aja. Makasih buat Ririn sama Thomas sudah mau datang cerita-cerita pengalaman kalian di sini. Banyak, keren banget sih ceritanya. Semoga dari cerita-cerita kalian bisa dipetik ilmu yang bisa diambil gitu, buat bisa diambil di kalangan kita ini. Gitu. Benar. Iya. Oke, sekian ya guys. Aku sama Nina pamit dulu. Terus semoga kita bisa ketemu lagi di lain podcast yang lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih.